Baik, sekali lagi saya memperkenalkan dengan detail tiga narasumber saya. Yang pertama ada RD Lukas Bernardus Abu Dae atau yang disapa Romo Renal Dae, Ketua Komisi PSE Keuskupan Agung Ende. Romo, selamat siang, apa kabar? Bisa pakai mic? Selamat siang, kabar baik. Baik, Romo akan menyampaikan kepada kita bagaimana peran gereja dalam melestarikan pangan dan menjaga ekosistem ciptaan Tuhan. Kemudian juga ada Viviani Angelina Nati dari Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Ende. Ade Viviani, selamat siang, apa kabar? Pakai mic silakan. Selamat siang juga kakak, kabar baik. Baik. Ya. Ade Viviani akan menyampaikan kepada kita bagaimana peran pangan lokal bagi gizi seimbang dan ketahanan pangan keluarga. Dan yang terakhir, anak ganteng, ada Henrikus Bua Kilok dari komunitas Gebetan Lembata, pemuda penjaga benih dan identitas pangan lokal. Andika akan berbagi kepada kita bagaimana praktik pangan tradisional di Lembata dan cerita inspiratif dari komunitas. Andika, selamat siang, apa kabar? Selamat siang kakak, kabar baik. Gebetan itu apa? Kalau gebetan itu akronom dari itu kalau diterjemahkan itu dalam bahasa lokal itu Gerep Lamu Tapo Bali Wolewutun, yang artinya muda-mudi Tapo Bali ujung kampung. Kebetulan kita ada di selatan Pulau Lembata sehingga kita menyebutnya sebagai ujung. Baik, saya pikir gebetan adalah orang yang sedang kita naksir mau dijadikan pacar. Makanya saya bilang biar Andika sendiri saja yang menjelaskan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari Romo Renal. Bagaimanakah peran gereja dalam melestarikan pangan dan menjaga ekosistem ciptaannya? Romo Renal mungkin bisa bergabung, berbagi dengan kita dan juga nanti pendengar kita di rumah. Cek. Baik, selamat siang semua. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya tidak menyiapkan satu materi khusus tentang peran gereja dalam melestarikan pangan lokal dan kelestarian ekosistem. Tapi saya ingin menyampaikan satu insight awal, nanti kita bisa menggali bersama lebih dalam dari apa yang saya sampaikan ini. Ya, baik. Saya mulai dengan begini. Gereja punya perhatian tidak saja hanya pada hal-hal yang sifatnya liturgis, ritual belaka, tapi juga terlibat dalam kehidupan masyarakat. Ya. Karena itu, secara kelembagaan gereja punya struktur yang salah satunya itu dikenal sebagai Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi. Untuk kita di wilayah ini, komisi itu ada mulai dari tingkat keuskupan sampai tingkat nasional. Dan kenapa saya bilang gereja tadi punya perhatian tidak saja pada hal-hal yang sifatnya ritual, tapi juga pada kehidupan umat manusia terhadap persoalan-persoalan sosial dan ekonomi. Maka salah satu bidang karya utama dari Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi adalah HPS, Hari Pangan Sedunia. Itu menjadi bidang karya utama bersama dengan dua bidang yang lain. Bidang yang pertama itu APP, Aksi Puasa Pembangunan. Bidang yang kedua itu HPS tadi, Hari Pangan Sedunia. Dan bidang yang ketiga itu LKM, Lembaga Keuangan Mikro. Nah, apa yang menjadi orientasi atau fokus dari bidang karya Hari Pangan Sedunia? Dalam bidang HPS ini, gereja melalui Komisi PSE memberi perhatian pada upaya-upaya penyadaran, upaya-upaya membangkitkan dan menumbuhkan solidaritas, subsidiaritas, dan
upaya-upaya aksi-aksi nyata berkaitan dengan ketersediaan dan keberlanjutan pangan serta lingkungan. Nah, itu orientasi dari bidang karya Hari Pangan Sedunia, ya. Itu bidang karya. Memang sebutnya Hari Pangan Sedunia, tapi itu bidang karya utama dari Komisi PSC. Nah, dengan orientasi itu sekurang-kurangnya PSC itu berupaya, punya tugas menjalankan sebenarnya dua hal. Yang pertama itu animasi dan motivasi kepada para penggerak-penggerak Komisi PSC yang kami sebut biasanya kami di Keuskupan Agung Ende kami sebut sebagai rasul-rasul pengembangan sosial ekonomi. Nah, mereka-mereka inilah yang pertama-tama kita selalu beri motivasi berkaitan dengan itu penyadaran-penyadaran seputar pelestarian pangan dan lingkungan. Nah, baru kemudian mereka-mereka ini yang kita yakin ada di proki-proki itu, mereka yang langsung nanti kemudian menjamah, mendekati umat, memberi motivasi lanjutan kepada umat dan masyarakat. Lalu yang kedua, dalam karya ini HPS itu, sebenarnya gereja itu di paroki-paroki pada minggu kedua atau minggu ketiga bulan Oktober yang berdekatan dengan tanggal 16 Oktober itu hari peringatan itu kolekte pada misa minggu itu semuanya itu dikumpulkan ke keuskupan, lalu dikumpulkan dari keuskupan-keuskupan ke KWI, lalu dana itu bisa diakses oleh umat untuk karya-karya berkaitan dengan pelestarian lingkungan, berkaitan dengan pelestarian pangan-pangan lokal, dan untuk ini pengembangan UMKM orang muda. Wow, ini luar biasa ya Romo. Kayaknya sekarang baru tahu nih. Beri aplaus dulu dong. Bagaimana gereja sudah memikirkan ya dari umat untuk umat ya. Iya. Oke, baik. Jadi kurang lebih yang berkaitan dengan pangan itu dua hal itu yang selama ini sudah kita perjuangkan. 2 tahun belakangan ini memang kita tidak fokus langsung dulu ke umat, tapi kepada para penggerak PSC di paroki-paroki. Itu ketua-ketua seksi PSC bersama dengan anggota-anggotanya selalu diundang setiap tahun itu bisa dengan sampai 3 kali untuk ambil bagian dalam pelatihan-pelatihan yang dibuat di tingkat keuskupan. Ada pelatihan itu pengelolaan sampah organik, ada pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik yang nanti arahnya tentu saja kepada ini penyediaan ketersediaan pangan dan itu terutama pangan lokal. Lalu memang kita punya perhatian juga khusus kepada yang namanya pangan lokal. Ini saya buka rahasia sedikit nih. Iya, tidak apa-apa. Kalau sudah buka tidak jadi lagi rahasia. Ibu Is yang adalah ketua Yayasan Flores Bumi Lestari sebenarnya adalah ketua divisi HPS untuk Komisi PSC Keuskupan Agung Ende. Oh, ternyata ada tali silaturahminya di sana. Baik, sehingga luar biasa. Untuk kami di PSC itu, apa yang selama ini Ibu Is perjuangkan, upayakan bersama dengan teman-temannya di kampus tanpa dinding dan Yayasan Flores Bumi Lestari, sebenarnya pada saat yang sama dia membawa serta tugas dan kesaksiannya sebagai anggota gereja dan sebagai anggota Komisi PSC untuk ini karya-karya yang kurang lebih sama. Baik. Pelestarian pangan lokal. Kurang lebih begitu dulu, nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan lebih lanjut. Baik, luar biasa. Tetapi sebelum beri aplaus untuk Romo Renal, kayaknya untuk Ibu Is dulu deh. Saya biasa sapa Kakak Is, beri aplaus dulu. Kayaknya boleh kita sebut jadinya Dewi Padi, berarti Dewi Pangan nih. Kemana-mana menyebarkan pangan nih. Entah di gereja, kemudian di kampus, sekarang masuk lagi di masyarakat umum. Kakak Is, terima kasih banyak ke Romo Renal, ini luar biasa. Ada satu rahasia yang sudah tidak jadi rahasia lagi. Kemudian bagaimana kolekte di minggu yang perayaannya berdekatan di tanggal 16 itu dikelola khusus untuk peningkatan ekonomi umat dan juga kelestarian pangan. Luar biasa. Nanti kita cek nih bagaimana caranya umat untuk mengakses dana tersebut. Prosedurnya seperti apa? Melalui ketua KUBK, ketua lingkungan kah? Ataukah ada komisi sendiri? Syarat-syaratnya seperti apa? Kita tahan dulu.
Sekarang sebelum kita masuk ke Ade Viviani, bicara soal gizinya, kita ke orang muda yang ada di samping saya ini dulu. Kami berkenalan di Lembata, tetapi kami bertemunya di Ondorea Barat. Ini luar biasa, ternyata dunia ini memang selebar daun kelor. Andika, ini bagaimana seorang Andika, kemudian di dalam proposalnya sendiri, topiknya adalah pemuda penjaga benih dan identitas pangan lokal. Apa sih maksudnya proposal Ade menaruh judul seperti ini? Silakan, Dek. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kita bicara soal pangan berarti kita bicara soal isi perut. Itu sudah jadi hal lumrah dan dalam perjalanan saya di tahun 2016 saya sebagai salah seorang perantau di Malaysia. Itu di tahun 2012 saya bekerja di kelapa sawit dan tiap hari bekerja hanya sebagai tukang kebun yang tiap hari cabut rumput, hari-hari berjemuran di matahari, dan itu muncul refleksi yang mendalam dan kemudian memotivasi saya untuk kembali ke kampung halaman. Yang pertama bahwa setiap kali aktivitas dalam hati itu bertanya, apa memang rumput yang saya cabuti ini bedakah dengan rumput di Indonesia atau di tanah saya? Di Lembata. Di Lembata. Itu yang menjadi dasar untuk kemudian apa sih kalau misalnya saya bekerja di kelapa sawit, apakah kelapa sawit mampu hidup di Lembata? Oke. Output yang saya kemudian refleksi sendiri, tidak mungkin hal ini akan terjadi. 2017 saya memutuskan untuk pulang. Jadi setahun saja di Malaysia? Ya, di Malaysia. Okay. Itu sebagai bahan refleksi. Setelah pulang, saya mulai apa yang saya mau kerjakan. Ilmu yang 1 tahun itu tidak mempan untuk saya kerjakan di kampung halaman itu sendiri. Kalau di Endes ini lebih banyak tanahnya, kalau di Lembata lebih banyak batunya. Saya biasa sebut bahwa di desa saya itu saya biasa sebut sebagai batu bertanah. Desa apa? Boleh Desa tahu? Tapo Bali. Oh iya. Yang saya biasa istilahkan keluar bahwa desa kami adalah desa batu cadas atau biasa disebut desa batu bertanah. Lebih banyak batunya daripada tanahnya. Ini yang kemudian menjadi refleksi bahwa bagaimana kita anak muda sebagai pelanjut masa depan orang tua, kira-kira apa yang kita mau buat. Nah, dari sini saya berpikir di tahun 2018 kita digerakkan untuk bagaimana membudidaya sorghum. Nah, disitulah mulai muncul bahwa inilah sebenarnya jati diri saya, bahwa garis tangan bahwa saya harus jadi petani, bukan jadi pengusaha atau lain. Karena memang 90% anak muda di rata-rata di Indonesia itu jarang sekali memilih untuk menentukan diri sebagai seorang petani. Bahkan dia kalau di kebun mau foto saja juga dia enggan mau posting di media sosial karena takut dibully sebagai petani. Tetapi bagi saya bahwa menjadi petani itu hal yang sangat spesial karena kita adalah profesor yang bisa menentukan bahwa ini tahun gagal panen atau panen berhasil itu kita sendiri yang menentukan. Bukan alam lagi. Artinya bahwa kita akan berkolaborasi dengan alam. Kita akan menentukan bahwa ketika kita melakukan pertanian itu dengan bahan kimia berarti kita sedang merusak alam. Kalau kita melakukan dengan praktik-praktik lokal, praktik-praktik pertanian lokal yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, saya yakin dan percaya bahwa semua itu bertumbuh. Kadang beberapa petani, Andika kalau kita tanam sorghum dengan luasan begini, tapi kita akan berebutan dengan burung. Nah, burung juga akan tidak mungkin satu kebun atau 1 hektar itu dimakan kasih habis. Pasti dia akan menyisakan kita. Sehingga prinsip saya adalah buat baik dapat baik. Menjaga pangan lokal sama halnya melestarikan budaya.
Mungkin hanya itu yang saya bisa gambarkan ini. Baik. Kemudian akan berkembang selanjutnya. Baik, luar biasa Andika, beri aplaus dulu. Duduk di bawah teriknya panas di antara pohon sawit, cabut-cabut rumput, bertanya, tetapi jawabannya di sorghum yang daunnya tidak jauh berbeda juga dengan daun kelapa sawit. Terima kasih banyak Andika. Saya berpikir ini juga menjadi satu motivasi lain juga. Karena bagaimanapun Romo juga pasti punya data bagaimana Keuskupan Agung Ende dengan tingkat migrannya cukup tinggi. Bagaimana dalam tanda petik mohon maaf ada istilah janda malas yaitu sangat banyak di wilayah kita. Kita berharap mereka kembali, mulai sudah sorghum, sudah menjadi salah satu jawabannya. Kita tidak mengarang, ini adalah pengalaman dari Andika dan Andika sudah berhasil. Kenapa dikatakan berhasil? Dia rela diundang jauh-jauh dari Lembata untuk berbagi dengan kita di sini. Oke, kita ke Ibu Viviani dulu ini, Ade. Kadang kalau kita lihat ini, lihat dia punya model yang ada di depannya kita. Ini kita cek ini ada nilai gizinya atau tidak ini nih. Ubi rebus, pisang rebus, tidak ada rasa, belum lagi dengan daun ubi, jantung pisang. Nah, sudah sejauh manakah atau pernahkah ahli gizi di Kabupaten Ende menulis atau meneliti tentang nilai gizi dari pangan lokal kita? Ada Viviani, silakan bisa berbagi untuk kita siang ini. Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Masih semangat semua? Masih. Baik, di depan kita nih banyak pangan yang sangat bergizi. Jangan lihat nilainya, tapi lihat gizinya. Kadang-kadang anak-anak kita generasi sekarang menolak untuk makan hal-hal seperti ini. Mereka lebih memilih makanan dengan ultra processed food atau UPF, itu makanan instan. Selain menarik, mereka juga tertarik dengan rasanya. Rasanya lebih tajam, lebih enak, dan lebih praktis. Sedangkan yang ada depan kita ini menurut mereka ini makanan kampung, makanan yang mereka tidak suka. Jadi padahal makanan ini sangat bergizi, sangat bermanfaat, dan sangat sehat. Apalagi sekarang, masa sekarang tuh memang kita orang tua punya tanggung jawab lebih berat untuk mengenalkan pangan lokal ke anak-anak. Kalau tidak dikenalkan dari kecil, nanti saat besar dia tidak akan pilih ini makanan. Dan mulutnya tidak akan terbiasa dengan makan ini, pasti dia tidak akan pilih. Dia lebih memilih makanan-makanan instan yang jual di toko, yang jual di supermarket, yang jual di kafe, ketimbang makanan bergizi yang ada depan kita. Semua yang ada depan kita mulai dari ubi, labu, kelapa, pisang, dan buah-buahan lainnya ini punya kandungan gizi yang luar biasa. Untuk kandungan gizi itu sebenarnya untuk penelitian sudah ada para pakar penelitiannya dan sudah ada buku terkait kandungan gizi, hanya dari ahli gizi tinggal menerapkan dan meneruskan ke masyarakat. Itu saja dulu awal dari saya. Baik, nah untuk ahli gizi sendiri nih, kita mulai dari yang sederhana yang paling banyak ditolak oleh anak-anak karena rasanya tidak enak. Mungkin yang di sebelah labu itu ada 2 kumpul ubi rose dengan ubi kayu atau singkong ini. Nilai gizinya seperti apa nih Ade Viviani? Oke, baik kakak. Untuk singkong, kalau dan ubi jalar yang ada di samping, untuk kandungan gizi dari kalorinya dia lebih rendah dari beras. Nah, Jadi kalau misalnya dia lebih rendah dari beras, positifnya apa? positifnya ini baik untuk mengontrol gula. Jadi bapak mama kalau untuk menjaga gula tetap stabil atau yang berisiko untuk penyakit diabetes, nah konsumsi ini menjadi pilihan terbaik sebenarnya. Oke. Kalau misalnya kita mau makan nasi sekarang nih, apalagi yang diimpor, dikirim dari luar daerah Flores atau NTT biasanya takutnya ada tambahan pangan, pengawet, nah itu yang jadi bahaya. Jadi lebih berisiko lagi untuk yang dikonsumsi, lebih meningkatkan risiko penyakit diabetes. Oke, ada Viviani, kalau misal seseorang kelebihan gula, dampak terhadap kesehatannya itu apa? Oke, baik. Kita runut saja, tidak apa-apa, memang itu dia punya garis, dia punya strukturnya begitu. Oke, baik. Untuk penyebab diabetes mellitus itu salah satu penyebab utama adalah konsumsi gula yang sangat tinggi. Bapak Mama, kemarin saya sempat sampai memberikan materi dan hal tersebut juga saya sempat singgung.
Yang saya belajar saat saya bertugas di lapangan, saya menemukan bahwa pola konsumsi masyarakat kita itu dominan selain ke asin, ke gula juga. Misalnya nih contoh, bangun pagi Bapak Mama biasa kopi teh tidak? Kopi dan teh dong pakai gula. Iya, pakai gula. Ada porerore dan pisang goreng juga di Sebentar sana. nanti pororore, roti goreng, ada gula lagi. Nanti Oke. sebentar jam 10 nasi. Mama tahu kalau kita di rumah, mama-mama, bapak-bapak di kampung, kalau nasi tidak banyak tuh tidak afdol, tidak lengkap. Belum Nasi- kenyang. Ya, belum kenyang. Jadi kita punya kebiasaan tuh makan bukan dilihat nilai gizinya, manfaat untuk tubuh, tapi makan untuk kenyang. Oke. Yang paling diutamakan tuh nasi. Terus sebentar nanti siang lagi agak jam 2 jam 3 mulai ada yang lewat jual, panggil lagi, beli lagi, kopi lagi, teh lagi. Jadi konsumsi gula kita tuh sangat tinggi sebenarnya. Jadi banyak kasus di rumah sakit, di fasilitas kesehatan itu sudah sangat tinggi yang penderita Oke. diabetes ya. Jadi kalau misalnya kelebihan gula itu dampaknya penyakit-penyakit apa saja yang karena kita konsumsi gula berlebihan. Sehingga kalau misalnya Bapak Mama sudah tahu dampaknya, bisa mulai mengontrol di generasinya atau di anak-anaknya sudah mulai belajar pangan lokal untuk bergantian dengan nasi. Kalau dia sudah terkena diabetes, artinya resiko ke penyakit jantung, ke hipertensi itu sudah pasti. Karena gula itu darah kita lebih kental. Terus kalau misalnya sudah luka, biasanya orang dengan penyakit gula sudah didiagnosa dokter gula, dia kalau sudah luka lukanya sulit sekali untuk sembuh karena gulanya mengandung gula tinggi, darahnya mengandung gula tinggi. Jadi kalau misalnya di makanan yang dengan gula tinggi, bakteri lebih mudah hidup dan itu yang menyebabkan lukanya untuk tidak cepat sembuh. Kalau Oke. untuk pengobatan tuh harus rutin dan setiap berapa minggu sekali harus kontrol. Baik, terima kasih untuk Ade Viviani, ini infonya luar biasa Bapak Mama. Kenapa materi atau penjelasan dari Ade Viviani dari ahli gizi itu sebenarnya untuk ke Bapak Mama, terutama mama-mama yang menyediakan pangan di dapur untuk anak-anaknya. Jadi mungkin mulai sekarang kita sudah memperbiasakan untuk memasukkan pangan lokal juga dalam menu sehari-hari sehingga anak-anak kita tidak kelebihan gula. Kalau tidak salah, salah satu artikel juga menuliskan anak-anak yang kelebihan gula biasanya emosinya gampang, suka tantrum, marah-marah. Tantrum itu ngamuk-ngamuk, menangis, teriak-teriak, kurang lebih seperti itu ya. Benar sekali Kakak. Nah, itu terkadang kita sudah mulai lebih waspada. Masih semangat kah kita semua yang ada di sini? Oke, sebelum saya berikan kesempatan kepada Flor, Kakak Christine selaku pengarah acara siapkan mic-nya. Saya meminta bocoran dulu dari Romo Renal, bagaimana carakah kita mengakses dana dari kolekte minggu kedua atau hari Minggu yang menjelang atau berdekatan dengan tanggal 16 tadi. Silakan Romo Renal. Baik, terima kasih Kak Rosa. Tadi saya sudah sampaikan bahwa umat masyarakat bisa mengakses dana HPS yang dikumpulkan pada minggu HPS itu untuk tujuan yang tadi saya sampaikan di awal, orientasi itu. Penyadaran, solidaritas, subsidiaritas, dan semua aksi berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Nah, untuk mengakses dana ini, itu harus mengajukan proposal ke panitia yang namanya Panitia HPS Nasional. Yang boleh mengakses itu bukan pribadi per pribadi, tapi satu kelompok pemberdayaan. Nah, format proposal itu biasanya kami siapkan. Sudah ada, yang paten dari Panitia HPS Nasional diteruskan ke PSE Keuskupan, lalu nanti kalau kelompok itu mereka ingin mengajukan proposal, selalu pertama-tama mendekati seksi PSE paroki setempat Oke. bersama dengan pastor paroki, karena semua proposal yang diajukan kepada Panitia HPS Nasional itu
penanggung jawabnya adalah Pastor Proki. Baik. Nanti yang akan mengontrol langsung ya penyerapannya di lapangan. Baik. Penyerapannya di lapangan dikontrol langsung oleh Pastor Proki, tapi karena Pastor Proki juga punya kesibukan sekian banyak, maka biasanya itu dimandatkan kepada seksi PSE. Jangan sampai terima uang nanti pergi buru mana lagi. Nah, yang itu kita jamin Iya. tidak, karena biasanya selalu akan Baik. dari awal ada survei sebelum. Baik. Nah, kapan mengajukan? Heeh. Ini yang baik. Kapan mengajukan? Setahun bisa mengajukan 4 kali. Mm-mm. Maksudnya bukan kelompok yang sama sampai 4 kali, tidak ya. Tapi ada 4 kesempatan untuk mengajukan itu, yaitu di bulan Maret, bulan Mei, bulan September, dan bulan Desember. Oke. Dalam setiap pengajuan itu, panitia HPS mengakomodir sampai dengan 4 proposal. Yang masing-masing proposal itu besarannya tidak terlalu besar amat. Tapi kurang-kurangnya bisa membantu sedikit upaya yang mau dikembangkan di kelompok, baik untuk itu pangan dan lingkungan hidup, yaitu 25 juta per proposal. Romo itu besar Romo. Saya pikir kecil tadi 5 juta saja. Kalau 25 juta itu besar. Benar tidak Bapak Mama? Jadi catat dia punya bulan tadi Maret, Mei, September dan Desember. Dengan Desember. Mulai sekarang jaga hubungan baiknya dengan pastor paroki. Dan seksi PSC Paroki, karena saya sudah memandatkan kepada seksi PSC Paroki, saya bilang begini, proposal yang diajukan melalui Komisi PSC Keuskupan, saya teruskan kalau ada rekomendasi dari seksi PSC bahwa kelompok yang dibentuk pertama-tama itu bukan kelompok yang karena ada peluang untuk akses dana maka mereka bentuk kelompok, tidak. Tapi memang kelompok-kelompok atau orang-orang yang memang sudah berjalan sih selama ini dengan mereka punya usaha. Saya ambil contoh misalnya ini Ade Andika ini di Lembata itu berlaku yang sama. Untuk Keuskupan Larantuka juga berlaku yang sama ini. Seluruh Indonesia. Keuskupan se-Indonesia. Karena aksesnya ke HPS nasional. Jadi sebenarnya sama, berlaku yang sama. Mungkin lebih rincinya begini, singkat saja begini. Tidak apa-apa Roma, silakan. Dana itu bisa dipakai untuk jenis program apa saja. Yang pertama, pengembangan bahan animasi HPS dan kegiatan-kegiatan animasi berkaitan dengan pangan seperti yang juga kita buat ini, itu bisa mengakses dana HPS ini. Lalu promosi dan animasi makanan sehat bergizi, pengembangan demplot pertanian, peternakan, perikanan, pengelolaan dan pengolahan sampah bernilai tambah, pengembangan produk olahan hasil pertanian dan perikanan, juga hasil pangan lokal, pengembangan pangan lokal sebagai sumber pangan sehat berkelanjutan, pengembangan lumbung pangan keluarga, pemanfaatan pekarangan rumah tangga, pengembangan sumber dan produk pangan yang adaptif terhadap dampak perubahan lingkungan, konservasi dan penghijauan lahan untuk sumber air bersih, penghijauan lahan paroki, kewirausahaan pangan berbasis lokal, kuliner, budidaya tanaman, warung pangan dan seterusnya, dan pengembangan pemasaran produk olahan berbasis IT. Kelompok-kelompok yang punya upaya-upaya seperti ini dapat mengajukan proposal ke panitia HPS nasional. Baik. Nanti kalau untuk detailnya langsung ke paroki dengan komisi PSR paroki masing-masing. Karena semua buku yang ada tulisannya itu di paroki juga ada ya Romo Renal. Baik. 25 juta berarti 100 juta yang akan dikucurkan oleh Keuskupan Agung ND melalui komisi PSE-nya untuk seluruh umat di wilayah Keuskupan Agung ND. Bapak Mama, kita sudah dengar langsung dari Romo Renal. Mari kita buat proposal. Bapak Mama yang sudah punya usaha, yang item-itemnya sudah tertulis tadi dan dibacakan oleh Romo Renal. Kalau misalnya tidak diakomodir atau ada kemarin sedikit kelas-kelas dengan komisi PSE, nanti ketemu saja dengan Romo Renal nanti. Tapi sebaiknya jangan, mari kita penuh cinta kasih. Terus sampai saat ini, kurang lebih 4 tahun ini saya menjadi ketua komisi, yang mengakses dana HPS nasional itu masih sangat sedikit.
Aduh, ini satu rahasia besar lagi. Bapak Mama ayo. Paroki Nangempenda itu baru satu kelompok, bersama dengan PIC-nya itu baru satu kelompok. Baru satu kelompok. Ajukan. Nah. Satu kelompok berapa orang Romo? Sebenarnya tidak ada batasan untuk jumlah anggotanya, tapi yang penting bahwa mereka itu adalah kelompok, bukan per individu, tapi Baik. kelompok pemberdayaan. Baik. Silakan, mungkin pertanyaan saya kurang lengkap, kurang detail untuk 3 narasumber. Saya berikan kesempatan ke Bapak Mama. Oke, Bapak yang paling depan, Kakak Christine, silakan mungkin mic-nya itu di depan dirimu. Silakan nanti sebutkan nama dengan asalnya ya Bapak. Siapa lagi? Angkat tangan. Oke, Bapak yang di ujung yang baju batik ini masih dari Bapak-bapak. Satu lagi dari kelompok mama-mama yang mungkin ada usaha keripik ubi, keripik singkong atau apapun namanya dari belakang yang mau bertanya-tanya dengan Romo Renal. Anggap saja Romo Renal siang hari ini dari BRI. Ya, oke. Sambil menunggu masih susun pertanyaannya, masih diskusi. Silakan Bapak, kami beri waktu. Baik, selamat siang semua. Saya Romo Domi Babo, asal dari Kefikepan Bejawa. Sekarang kami lagi pemberdayaan umat bersama umat Paroki Bekek, tinggalnya di Ngolonio, Kabupaten Nagekeo. Hai lah Romo nih, Romo langsung tangkap ini nih. Kami yang lain masih tunggu di belakang. Baik Romo. Paroki Samperium. Baik, beri aplaus dulu dong untuk Romo nih, benar-benar sudah menjalankan misi dari PSE dengan baik. Silakan Romo. Ketika dengar ada festival dari tim dan grup Ibu Is dan teman-teman, saya begitu antusias karena ketika hadir dalam acara festival itu menampilkan yang ini. Di Riung sudah hampir mau 2, 3, mau 5 kali. Bagi saya optimis sekali. Kenapa? Sampai bule pun datang dan barang-barang kami juga titip di kafe-kafe. Dan sampai sekarang masih berjalan. Yang kami bawa sebagian. Mungkin sebentar saya perkenalkan dan bisa menjadi bagian konsumsi kita. Baik, hal yang menarik. Yang pertama saya terima kasih kepada tim ini yang sangat antusias membuat program ini. Bagi saya ini edukasi langsung. Oke. Apalagi hadir ibu dari RRI mendunia ini. Jadi tidak ada batas lagi. Maka kita lebih gencar. Karena Baik, sekarang orang sudah lebih suka makan es batu, minuman-minuman dingin dan segala macam hal, tapi yang lokal-lokal tidak mau. Oke. Satu kesan, hal menarik bahwa kita selalu mempersoalkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Sambil contoh, Iya. ketika saya masih di ND, orang ribut dengan limbah, kangkung, sawi menjadi bau seluruh pasar Bongowani. Apalagi petugasnya malas. Maka mengapa tidak ada orang yang berpikir tentang limbah dari kangkung yang sumbernya dari bayi yang tidak akan habis dan juga sawi yang dari induk area tidak akan habis. Mengapa tidak diolah jadi pelet kelinci? Coba di desa Ondaria Barat. Selain di batas desa, batas kabupaten Nagekeo, mungkin di bawah papan kecilnya selamat datang di desa Ondaria Barat, desa kelinci. Orang cari anak kelinci di sini. Sehingga pelatihan disertai pelatihan limbah-limbah yang Bongowani yang buang di mana-mana itu. Oke, Romo. Jadi itu mesti yang ada yang berpikir begitu. Kemudian yang kedua, limbah TPH, tempat pemotongan hewan. Itu kalau namanya potong sapi itu kulitnya selain dikeringkan kirim ke Jawa, tapi kalau tidak keringkan dia bau. Iya. Siapa yang bisa berpikir bahwa kulit sapi ini bisa diolah jadi keripik atau Kerupuk kulit. kerupuk kulit sapi seperti di sana. Yang ini saya buat ini. Ya ini sudah jadi, kelihatan hitam rege, tapi sudah kena minyak jadi putih begini. Oke. Nah ini kan mujizat pertanian juga. Oke, Kalau orang baik. kita bilang atau polo, bisa ya. Baik, Romo. Baik, Romo. Lalu yang lain Ibu, lain. Saya Iya. mempersoalkan ini. Tadi bila minat makan anak-anak berkurang. Mungkin saya menganjurkan kita rubah bentuk. Rubah bentuk jangan gelondongan saja. Rubah bentuk bisa menjadi seperti dari Mbak ini, Kebeja Buawai, Proki Buawai.
itu crispy, lalu kerupuk, besi, Oke. kerupuk dan semua. Itu mungkin roba bentuk. Baik. Sehingga selain yang macam itu. Lalu yang menjadi persoalan kita adalah kita develop ini pada umumnya budaya cemilan hampir ya 50% tidak sampai. Orang kita tunggu makan siang, makan malam, 5 orang makan nasi 1 baskom. Oke. Kenapa budaya cemilan tidak ada? Iya. Maka bagaimana kita menciptakan budaya cemilan ini supaya lebih laris? Nah, Oke. Nah, itu mesti pelatihan-pelatihan. Maka desa-desa itu jangan hanya urus jalan raya atau rapat beton, tapi pemberdayaan. Paling kurang 50% lah. Baik, ini usulan yang luar biasa ya. Ternyata diskusi kita sudah sampai ke sana. Romo, terima kasih banyak. Termasuk dengan HPS dari Kevikepan Keuskupan tadi sudah menjawab. Maka mari Oke. kita gandengan tangan untuk hal ini. Baik. Supaya anak-anak kita minat makan seperti ini. Baik. Lalu yang lain Ibu, jagung itu orang mengerti artinya untuk pakan ternak. Tidak Iya. selamanya. Jagung untuk makanan cemilan seperti itu ada jenis lain. Baik. Jagung untuk bakar di pinggir jalan itu jenis lain. Jangan beli yang di pasar Mongowani, pasar Bajawa untuk bakar. Itu langsung ampas semua. Baik. Tapi ada yang Romo, lain. Kami jangan bawa borong, masih ada yang lain. Waktu kita hanya 60 menit, Minta maaf, Romo, saya izin. terlalu boros. Iya, ada pertanyaan Terima Kak kasih. atau ada sesuatu? Satu dulu, sudah pernah akses Kak dana yang 25 juta melalui PSE? Sudah. Sudah. Beri aplaus dulu, ini sudah testimoninya. Berarti yang Romo Renal omong tadi tidak bohong. Silakan nanti setelah ini pulang kelompok-kelompoknya yang sudah mulai jalan dengan berbagai macam usahanya, mulai tanya-tanya sudah habis gereja misa kedua, coba mampir-mampir ke sekretariat paroki. Kakak Christine, Bapak yang di ujung sana, Bapak baju batik putih, silakan. Romo, mohon maaf ya karena kita memang dibatasi waktu. Baik. Silakan Bapak, nama dengan Terima kasih, asalnya. Ibu. Nama saya Bapak Franciscus Apalukako. Ya, Saya adalah tuan acara di sini baik, dari PSE Keuskupan Agung Ende Paroki Nangapenda. baik, Saya adalah ketua PSE Paroki Nangapenda. baik. Jadi saya menghimbaukan kepada kita hanya menyampaikan juga dan ada masukan juga. Mm-mm. Seperti tadi Nong Andika katakan bahwa petani itu dulu adalah merasa hina, tetapi sekarang jangan. Petani itu kata pertama, P adalah penyangga, E adalah ekonomi, T adalah tiang, I adalah induk, N adalah negara, I adalah Indonesia. Wow, luar Petani, biasa. penyangga ekonomi tiang agung negara Indonesia. Petani itu bukan berarti orang kecil. Baik, Buat No Andika, saya ini petani juga. Pelaku-pelaku dari orang desa baik. saya ini. Dan saya sering membuat mengedukasi kepada petani di sini atau anak-anak muda menyangkut dengan pupuk. Oke, Saya ini adalah pelaku pupuk organik. Karena pupuk organik ini adalah sisa limbah yang ada di sekitar kita ini, termasuk kulit-kulit ada yang di depan sini. Oke. Kulit pepaya, kulit mangga, kulit pisang, itu adalah bahan dasar dari pembuatan pupuk organik ekoenzim. oke, Kalau mau tahu tentang ekoenzim, silakan belajar dengan kami. Karena Baik. kami adalah bagian dari PSC Paroki dan PSK Uskupan Agung Ende. Baik. Kami akan mengembangkan kepada anak-anak muda yang mau supaya kita peduli dengan lingkungan, kita mau ramah lagi dengan alam Oke. kita ini, mengembalikan kembali alam kita ini. Kita harus memulai sekarang ini. Siapa lagi Baik. kalau bukan kita? baik. Jadi sebentar saya bisa minta nomornya Nong Andika. Oke, Saya bisa kontak Personnya? personil ya, supaya ada hal-hal yang saya kurang saya bisa minta kepada Nong. baik, Saya rasa ini saja. baik. Saya mengajak supaya kita mulai dengan bertani organik. Dan bangga menjadi petani ya, mulai dari tenda ini. Saya bangga karena petani ini luar biasa sekarang ini. Baik, beri aplaus dulu toh untuk Bapak Frans. Mengajak kita semua untuk bangga menjadi petani. Bapak Frans, selain nanti Bapak Frans minta nomornya Andika, saya juga nanti RRI akan minta nomornya Bapak Frans untuk berbagi khusus di Pro 2 maupun di Pro 1 nanti bagaimana memanfaatkan limbah yang ada ini menjadi nilai jual dan bermanfaat, tidak menjadi terbuang sia-sia. Boleh ya Bapak ya izin.
Baik, mari kita meminta nomor, saling menukar nomor di siang hari ini. Nomornya Romo Renal juga itu. Mama-mama sudah ada yang bisik tadi katanya di kakak Christine. Mau cek-cek kalau misalnya selamat siang dan pastor parokia apa lagi ini. 25 juta ini bulan tutup. Ada Romo Renal. Mama-mama yang di belakang silakan. Belum? Nah, oke. Ya, satu lagi. Saya beri kesempatan kepada yang perempuan. Nanti ada sesi kedua, silakan. Ibu yang siapa Nona ya, dengan topi silakan perkenalkan namanya kemudian dengan asalnya. Silakan. Baik, selamat siang. Siang. Saya Nuri, seorang pendamping sosial di Kecamatan Nangapenda. Oke. Nuri ya. Nuri. Oke. Baik, saya tertarik dengan membicarakan tentang ketahanan pangan dan gizi. Kebetulan program itu salah satu tujuan yang kami harus capai adalah mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kekurangan gizi. Stunting, gizi buruk, yes, gizi kurang. Oke. Iya. Tetapi itu program yang pemerintah kuncurkan ini nih, mereka mungkin pikiran saya sebagai pribadi itu orang beranggap bahwa kita kekurangan pangan sehingga ada kontribusi dari pemerintah untuk kasih ini dan itu. Sementara di kitabnya wilayah ternyata kaya sekali. Setelah saya belajar, saya ketemu dengan beberapa narasumber, ternyata alam kita itu sangat kaya dengan sumber daya yang kita miliki. Oke. Tetapi kasus gizi kurang dan gizi buruk Serta stunting. yes, dan juga sakit-sakitan para lansia itu sangat marak. Lansia-lansianya saya tuh selalu tidak bisa jalan, lututnya kram, sakit, Oke. rematik dan lain-lain. Ternyata penyebabnya Saya tidak bisa menyatakan penyebab, tapi saya selalu bilang, Mama, saya punya teman bilang makanan itu adalah obat, makanlah yang bervariasi, Oke. lalu manfaatkan pangan lokal dan segala macam. Terus mereka bilang kami nidu. Nidu itu bahasa sini kami asam urat. Oke. Jadi untuk ibu yang saya tanyakan, kenapa asam urat terjadi? Oke. Lalu karena kami di sini punya sayur yang sangat-sangat menjadi sayur budaya adalah daun ubi. Oke. Dan kacang hijau sudah menjadi tidak bisa dikonsumsi karena kami merasa itu nanti penyebab kami asam urat. Asam Sementara urat. bilang itu protein. Oke. Jadi ibu tolong jelaskan, ini saya punya orang-orang ada nih, biar mereka dengar langsung. Terima kasih. Baik. Ini ada Viviani langsung jawab deh. Nanti kalau saya ada penjelasan ke Seleo lagi, maknanya lari lagi. Silakan ada Viviani. Oke, baik. Selamat siang. Makasih kakak untuk informasinya dan pertanyaannya. Jadi tadi ada informasi berkembang di masyarakat kalau makan kacang-kacang, jenis kacang-kacangnya kalau saya salah tadi bilang kacang hijau termasuk menyebabkan asam urat. Sebenarnya pada dasarnya tuh dari pola konsumsi sebelumnya yang sudah menabung dan dipetik di hari tua. Jadi pola konsumsinya kita tuh makan tidak beraneka ragam, tidak seimbang. Pemikiran masyarakat kita tuh makan yang penting kenyang. Nah, dari tidak seimbang ini, saat makanan yang masuk berlebihan menumpuk di dalam jaringan tubuh, nah itu yang menyebabkan asam urat. Nah, asam urat ini nih karena daya kerja tubuh untuk memecahkan jenisnya protein sudah tidak bagus maksimal. Jadi pemecahan menjadi purinnya itu tidak maksimal, jadi menyebabkan asam urat. Nah, ini awal dari ketidakseimbangan pola konsumsi. Nah, untuk kita Bapak Mama sekalian, pola konsumsi yang baik itu sebaiknya dibiasakan dari usia belajar makan pertama di usia 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan tuh wajib ASI eksklusif. ASI eksklusif ini kadang mama-mama, apalagi mama-mama muda sekarang, saya sering dapat lebih fokus di HP. Padahal dia tahu HP itu informasinya bisa diakses seluas mungkin. ASI eksklusif itu ASI eksklusif itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi di 0 sampai 6 bulan kalau tidak diberikan berarti rugi sekali. Oke. Karena kualitas terlengkap untuk gizi, untuk membutuhkan daya tahan tubuh itu di awal di usia 0 Oke. sampai 6 bulan. Ada Viviani, kita lagi 10 menit. Kira-kira bisa dipersingkat tetapi detail pola konsumsi yang tidak monoton atau beragam dari usia muda sehingga di usia tuanya tidak panen asam urat. Silakan, Oke. Dek.
Saya lanjut, tadi sudah di usia 0 sampai 6 bulan, itu memang penting ASI eksklusif. Masuk di usia 6 bulan, ini usia pengenalan pangan pertama. Nah, ini kunci keberhasilan anak kita tidak menolak makanan. Kan biasanya anak-anak usia 6 bulan belajar makan, apalagi di usia 7 sampai 8 bulan, mereka sudah mengerti rasa, mulai sudah bengkok kiri, bengkok kanan. Nah, ini yang menjadi cikal bakal anak-anak susah makan. Oke. Jadi, pas usia 6 bulan, usia 6 bulan pertama misalnya di ulang tahun tanggal 26 di usia 6 bulan itu wajib mengenalkan semua jenis makanan sampai di hari-hari berikutnya. Ini pangan lokal yang depan kita nih, tidak ada larangan untuk anak-anak kita. Semua boleh dikenalkan, tapi catatannya diolah sesuai dengan kemampuan mengunyah. Jadi mau ubi, mau jagung, mau pisang, mau sorghum, itu boleh dikenalkan. Jadi tidak ada larangan, tidak ada pantangan untuk anak-anak kita. Karena dari situ setelah dia mengerti rasa makanan, dia tidak akan memilih makan apa. Oke. Dan itu akan terbawa sampai di usia dewasa, remaja, dewasa. Jadi dia sudah tahu. Dan Oke. itu perkenalkan makanan yang memang ada depan kita. Kalaupun harus dia bergaul ke lingkungan luar saat sudah bersekolah, sudah mulai kenal dunia luar dengan makanan instan, orang tua wajib tekankan. Paling tidak beri dia penegasan kalau makanan tersebut tidak baik untuk dia. Jadi beri dia peringatan akan risiko yang akan diterima nanti saat dia usia di Baik. atas 30-an, di atas 40-an. Oke. Baik. Kalau bisa itu tadi kembali bahwa dalam menu makan sehari-hari harus tetap ada diselip dengan pangan lokal kita ya. Baik, saya ke Andika menyambung dari apa yang disampaikan Bapak Frans tadi, luar biasa. Sudah tidak zamannya lagi ternyata menjadi petani. Itu adalah profesi yang memalukan. Banyak petani-petani sukses. Andika dengan label petani muda dari Lembata bisa hadir di sini. Itu juga bagian dari sebuah kesuksesan. Tanggapannya terhadap dari Om Frans tadi, Andika silakan. Belum hidup. Oke. Cek. Yang pertama, terima kasih Om Frans sudah memperkuat Semangat saya. semangat saya sebagai seorang petani muda. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa di daerah saya minat anak muda terkait bidang pertanian ini kurang karena mereka berpikir mau jadi investor. Oke. Entahlah seperti apa, tetapi kami di komunitas juga punya upaya bagaimana memberikan pemahaman bahwa ketika kita menjadi petani, kita menjaga benih-benih leluhur kita. Kita menjaga pangan-pangan kita yang sebenarnya kaya dan kemudian bisa tumbuh dan hidup di tanah kita. Itu satu kebanggaan untuk kita sebagai generasi muda yang menjadi tiang seperti Om Bapak Frans tadi bilang bahwa tiang pertanian untuk masa depan. Nah, Bapak Frans sudah memperkuat saya, berarti ini sangat memberi saya semangat bahwa bagaimana mengkampanyekan pangan lokal terhadap generasi muda ini adalah semua kita punya peran untuk bagaimana mengkampanyekan kepada generasi-generasi muda bahwa pangan lokal ini adalah identitas kita. Mungkin hanya itu. Baik, di sisa-sisa kurang lebih 5 menit terakhir mungkin ada penegasan. Saya mulai dari Romo Renal dulu, mungkin ada catatan atau penegasan yang ingin disampaikan di kesempatan siang hari ini sebelum kita pamit. Dilanjut dengan Ade Viviani, kemudian dengan Andika. Romo silakan. Baik, terima kasih Kak Rosa. Dari saya, mungkin tidak ada hal yang baru yang mau saya tegaskan. Saya mengulang beberapa hal yang tadi sudah sempat saya singgung pada kesempatan membawakan sambutan juga di dialog interaktif ini. Nah, karena kegiatan kita ini adalah festival pangan lokal, fokus perhatian kita itu pertama-tama dan kita arahkan ke yang namanya pangan lokal. Saya ingin mengingatkan kita semua, tadi saya bilang, yang namanya pangan lokal adalah semua makanan yang ada di tempat kita, yang dikonsumsi karena potensi dan sesuai dengan kearifan lokal. Tadi persis di akhir
kata-kata Andika tadi, dia bilang pangan itu adalah identitas. Sama seperti saya bilang tadi, pangan itu adalah identitas. Pernah terjadi pada waktu kami mengadakan perayaan HPS tingkat keuskupan 2 tahun yang lalu di paroki Kurup Oko di wilayah Bajawa. Dalam seminar itu ternyata ada fakta kejadian. Ada satu kelompok budaya tertentu yang ketika mau buat ritual adatnya Iya. yang mengharuskan mereka menyiapkan pangan lokal, Satu jenis pangan satu jenis itu. pangan lokal tertentu yang harusnya mereka budidayakan. Ternyata untuk buat ritus itu mereka harus beli dari tempat lain. Wow. Itu Berarti sebagian identitas leluhurnya sudah hilang, identitas punah. budayanya hilang. Punah, Nah, itu yang oke. jangan sampai terjadi. Nah, karena itu apa yang saya kira sudah diinisiasi oleh Andika bersama dengan komunitasnya, gebetan, Mm-mm. apa yang kita dengar dari tadi Vivian. di Kak Vivian berkaitan dengan gizi, apa yang tadi pulang-pulang saya sampaikan dari sisi PSC, saya harap kita bisa tangkap, manfaatkan, dan kemudian dapat membantu kita untuk pertama itu pelestarian, untuk ketersediaan, dan untuk keadilan dan Baik. kedaulatan Baik. pangan. Ya. Saya kira itu saja dari Baik. saya. Terima kasih. Terima kasih Roma Renal. Silakan ada Vivian. Kira-kira catatannya apa nih untuk mama-mama yang di belakang? Oke, baik. Catatan dari saya untuk mama-mama di belakang. Ya. Jaga pola makan. Perhatikan gizi seimbangnya. Jangan hanya makan nasi lebih banyak atau kacang lebih banyak atau sayur lebih banyak. Tetap harus perhatikan keseimbangannya. Terus aktivitasnya, aktivitas fisik. Tidak harus olahraga lari kiri lari kanan. Dengan jalan sehat, jalan santai pun bisa menyeimbangkan asupan gizi yang masuk. Terus pesan saya, makanan bergizi itu tidak mahal. Makanan bergizi itu memanfaatkan pangan lokal yang mudah ditemui di sekitar kita. Terus makanan bergizi itu mudah dibuat. Makanan bergizi itu porsinya sesuai kebutuhan, umur, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Terus yuk cintai pangan lokal, karena pangan lokal itu lebih segar, lebih bergizi, harganya terjangkau, meningkatkan perekonomian daerah, terus ramah lingkungan, terus melestarikan budaya dan menjaga kemandirian pangan. Jadi Oke. tidak tergantung dengan wilayah luar. Itu saja. Oke, terima kasih. Ternyata 2 menit lagi. Andika 1 menit, Kak Ocha closingnya 1 menit. Kita bagi memang, karena yang di belakang sudah ada angkat papan Oke, nomor silakan. 02 tadi. Tidak kampanye ya. Mm-mm. Kalau untuk saya lebih pada teman-teman muda, generasi muda, Mm-mm. mari jaga pangan lokal kita. Iya. Ketika salah satunya hilang, berarti kita kehilangan budaya, kita kehilangan bahasa. Kemudian mari berbuat baik untuk alam, mari jaga bumi, bumi lestari, kini dan nanti. Baik tidak baik, pangan lokal lebih baik. Wow, luar biasa. Baik tidak baik, pangan lokal lebih baik. Memang dialah yang terbaik karena dialah yang diwariskan oleh leluhur kita. Kita tidak mengimpor, kita tidak membawanya dari luar, tetapi dia dihasilkan oleh tanah kita sendiri. Terima kasih banyak untuk 3 narasumber saya. Roma Renal luar biasa, infonya lebih berbahagia. Ini tidak kalah dengan teman-teman dari bank. Kemudian ada Vivian juga, terima kasih banyak bagi mengajarkan menu seimbang beragam dari dalam keluarga. Kemudian Andika berangkat dari kebun sawit, kemudian kembali ke kampung menemukan jawaban bagaimana sorghum mempunyai nilai jual yang tinggi. Tadi saya dapat bocoran, sorghum di pasaran itu yang sudah bersih siap dikonsumsi, harganya mencapai Rp80.000 per kilogram. Benar ya? Sementara kalau beras paling tinggi yang premium itu 20 kilogram. Syukur padi tidak bisa tumbuh di kita punya tanah yang kering karena harganya hanya Rp20.000 per kilogram. Tetapi di tanah kita yang kering tumbuh sorghum yang nilai jualnya Rp80.000 per kilogram. Beri aplaus dulu untuk kita semua siang hari ini. Jadi
Saya tidak perlu mengajak, tapi kita sudah tahu mana yang mahal, mana yang murah, mana yang sehat, mana yang kurang sehat. Luar biasa untuk kita semua, untuk orang muda di paroki atau di wilayah Seuskupan Agung Ende, untuk tidak malu menjadi petani, karena kalau tidak ada petani, maka siapapun yang berdiri di atas bumi ini tidak akan hidup, karena kita butuh makanan. Terima kasih, selamat siang. Saya Rosa, undur pamit, sampai jumpa.